ini kita akan sama-sama membahas tentang hati. Wah, ini pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman. Kita akan sama-sama membahas tentang hati. Oke, hati ini dikatakan sebagai pusat, hati sebagai pusat. Nah, teman-teman, hati juga sebenarnya adalah salah satu sumber dari masalah hidup yang sulit itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang hati pada saat ini, dan nanti kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Oke, rekan-rekan semua, Alkitab memberikan banyak perhatian kepada masalah hati dan menggunakan beragam kosakata untuk menggambarkannya. Jadi di dalam Alkitab, hati itu ada beberapa istilah begitu yang menggambarkan tentang hati. Ada yang mengatakan jiwa, roh, pikiran, batin, hati nurani, dan lain-lainnya. Ada juga di beberapa bagian yang hati itu diartikan sebagai mind. Jadi mind itu bisa pikiran, bisa juga hati begitu. Nah, istilah yang berbeda tersebut menjelaskan tentang pusat kerohanian kita, yaitu keterkaitan kita dengan Allah di setiap saat, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Jadi, teman-teman, hati ini adalah pusat kerohanian gitu. Nah, kita akan bersama-sama membaca beberapa bagian firman Tuhan di sini yang memberikan gambaran atau analogi tentang hati. Jadi teman-teman, kita akan sama-sama membuka beberapa bagian firman Tuhan dan saya akan meminta teman-teman untuk membacakannya ya. Jadi Amsal 4 ayat 23, Devian yang baca, kemudian Amsal 20 ayat 5, Agnes yang akan baca. Silakan Devian baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi di sini dari Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan jagalah hatimu. Jadi kita harus menjaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, kalau mendengar kata terpancar, biasanya teman-teman yang istilah yang terkait dengan kata terpancar. Biasanya kalau dengar kata terpancar, teman-teman terpikirkan apa kalau dengar kata terpancar? Nah, biasanya kita kalau dengar kata terpancar itu ada kaitannya dengan air ya, gitu ya. Jadi, teman-teman dari sini terpancar itu ada kaitannya dengan air. Jadi hati kita itu adalah mata air kehidupan. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan hati kita, karena hati kita itu memancarkan mata air kehidupan. Oke, selanjutnya Amsal 20 ayat 5. Silakan Amsal 20. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Oke. Amsal 20 ayat 5, jadi rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Nah, kalau misalkan ada kata air yang dalam, menimba, ini berkaitan dengan sumur, ya teman-teman. Jadi hati kita itu diibaratkan dengan air yang dalam. Kemudian Yeremia 17 ayat 5-8. Saya akan membaca Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di bagian ini kita melihat ada beberapa kata yang dipakai seperti semak bulus, kemudian pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi di sini
hati itu digambarkan sebagai tumbuhan, seperti tanaman ya. Hati kita itu digambarkan seperti tanaman yang membutuhkan air. Nah, terakhir mari kita baca Matius 6. Mari kita baca sama-sama Matius 6. Ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakan teman-teman Matius 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Nah, teman-teman, jadi di sini kita lihat ya, dikatakan tentang hati, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau berbicara tentang harta ya, teman-teman, jadi hati kita itu diibaratkan seperti peti harta karun, tempat menyimpan harta ya. Jadi hati kita itu diibaratkan sebagai peti harta karun atau tempat menyimpan harta. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah harta seperti apa yang mau kita isi dalam peti hati kita ya. Harta seperti apa yang mau kita isi di dalam peti hati kita. Oke. Teman-teman, ada sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini. The heart of the problem is the problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Artinya, jantung, heart, dari permasalahan kita adalah permasalahan hati. Jadi, jantung dari permasalahan kita adalah permasalahan hati. Nah, jadi dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, teman-teman, dari kitab Amsal, Yeremia, dan Matius, di sana memberikan kita gambaran tentang bagaimana hati kita bekerja di belakang layar secara diam-diam menentukan arah hidup kita. Jadi hati kita ini, teman-teman, bekerja di belakang layar dan secara diam-diam menentukan arah hidup kita. Itulah sebabnya ada ungkapan yang mengatakan, the heart of the problem is the problem of the heart. Jantung dari permasalahan kita adalah permasalahan kita. Nah, apa yang Alkitab katakan agar dari hati kita mengalir aliran air hidup? Teman-teman, saya mengajak untuk membaca Yohanes 7. Oke. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 saya akan membacakan untuk teman-teman. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 firman Tuhan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di sini dikatakan, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan, barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi hati manusia dapat mengalirkan aliran air hidup. Air hidup yang dimaksud di sini adalah roh. Jadi kata kuncinya di sini adalah kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu roh. Nah, rekan-rekan, dari sini kita bisa melihat bahwa selama kita belum percaya, hati kita tidak akan mungkin mengalirkan aliran-aliran roh. Nah, kalau misalkan hati kita tidak mengalirkan aliran-aliran roh, tidak mungkin kita dapat menghasilkan buah-buah roh ya teman-teman, melalui tindakan kita. Oleh karena itu, penting sekali agar hati kita terus dipenuhi oleh aliran-aliran roh. Karena hati kita atau pusat dari keadaan hidup kita ini sangatlah kompleks. Hati kita sangatlah kompleks. Melalui hati kita dapat mengenal hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita dapat mengenal diri kita
melalui hati kita. Seperti apa hati kita? Seperti apa hati kita dapat dilihat dari 3 hal berikut. Seperti apa hati kita dapat dilihat dari 3 hal berikut. Yang pertama, emosi-emosi kita. Yang kedua, perbuatan kita, baik yang perbuatan baik maupun buruk. Dan yang ketiga, relasi kita dengan Allah. Jadi dari 3 hal ini, kita dapat melihat seperti apa hati kita. Emosi, perbuatan, dan relasi dapat menjadi gambaran bagaimana hati kita. Sungguh, hati kita sangatlah sibuk. Kita akan melihat, teman-teman, 3 hal ini. Yang pertama, emosi. Nah, emosi kita. 3 hal yang mencerminkan hati kita. Yang pertama, emosi. Emosi-emosi kita adalah tanggapan atau respon pertama kita terhadap keadaan di sekitar kita. Tetapi lebih dalam lagi, emosi-emosi kita juga mengungkapkan siapa kita. Jadi di sini emosi ini adalah respon kita terhadap keadaan di sekitar kita. Jadi teman-teman, saya contohkan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah, teman-teman melihat seorang yang terjatuh begitu, terpeleset. Beberapa orang akan menganggap itu peristiwa yang lucu, mereka tertawa. Tetapi ada beberapa orang yang menganggap itu peristiwa yang memprihatinkan, yang membuat mereka sedih. Nah, itu merupakan respon terhadap keadaan yang terjadi. Nah, seperti itulah kita. Jadi, kita bisa melihat, teman-teman, melalui respon yang muncul dari orang-orang tersebut. Kita bisa melihat bagaimana hati mereka melalui respon mereka. Emosi-emosi kita adalah kita dan dapat mengungkapkan jawaban dari pertanyaan perihal apa yang paling kita kasihi dan paling penting bagi kita. Nah, teman-teman, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur 25 ayat 17 dan Mazmur 42 ayat 5. Silahkan Agnes baca Mazmur 25 ayat 17 dan Devian baca Mazmur 45 ayat 2. Silakan Agnes baca Mazmur 25 ayat 17. Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Oke. Devian silakan baca Mazmur 45 ayat 2. Mazmur 45 ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Nah, dari kedua bagian firman Tuhan ini, kita melihat teman-teman ada 2 emosi yang berbeda ya. 2 emosi yang berbeda. Kalau dari Mazmur 25 ayat 17, menurut teman-teman, di situ emosi apa yang muncul? Menurut teman-teman? Ya, dikatakan lapangkanlah hatiku yang sesak. Jadi, di bagian yang pertama ini, Mazmur 25 ayat 17 ini, menggambarkan emosi atau keadaan yang sesak. Sedangkan dalam Mazmur 45 ayat 2, di situ menggambarkan ekspresi kagum atau ungkapan kekaguman. Jadi kita bisa melihat ada emosi-emosi yang berbeda, teman-teman, melalui bagian firman yang kita baca. Dan di dalam diri kita juga terdapat emosi-emosi yang berbeda-beda. Pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat menunjukkan ke arah mana kita sedang menuju terkait relasi kita dengan Allah, yaitu apakah kita mencintai apa yang Allah cintai, apakah Allah merupakan yang terdekat di hati kita. Kita perlu menelusuri perasaan-perasaan yang kuat. Pertama-tama yang terjadi dalam diri kita, baru kemudian yang terjadi dalam diri orang lain. Nah, teman-teman, emosi biasanya juga mencerminkan apa yang sedang terjadi dalam hati kita dan terwujud melalui tubuh kita. Itu sebabnya ada istilah psikosomatis, yaitu hal-hal yang di dalam jiwa yang berpengaruh pada tubuh. Seorang yang mengalami depresi misalnya, merasakan penderitaan yang mempengaruhi jasmani rohaninya. Jadi, ya teman-teman pasti pernah merasakan stres ya,
banyak pikiran seperti itu. Itu bukan hanya mempengaruhi jasmani kita, tetapi juga mempengaruhi rohani kita. Di saat-saat mengalami gejolak emosi yang kuat, maka itulah waktu untuk bertanya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh hatiku? Hal apa yang paling kuingini dalam hidup ini, tetapi tidak aku miliki? Kadang jawabannya tidak menjadi jelas. Di saat penderitaan secara emosi seperti inilah, seseorang memerlukan dukungan rohani. Nah, teman-teman, jadi di sini pentingnya kehadiran orang lain untuk memberikan dukungan rohani kepada kita. Karena terkadang kita tidak bisa mengontrol emosi-emosi yang datang dan terjadi di dalam hati kita begitu. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh hatiku? Kadang mungkin ada beberapa saat ketika teman-teman merasa sepertinya saya pun tidak bisa mengerti hati saya begitu. Kenapa ya? Ada hal-hal yang ingin kita ungkapkan yang terjadi di dalam hati kita begitu. Oleh karena itu, ketika kita mengalami penderitaan secara emosi seperti ini, kita memerlukan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu, teman-teman, penting sekali kita ada dalam sebuah komunitas atau kelompok di mana kita dapat saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena melalui komunitas, kita ada dalam komunitas, ada dalam kelompok, saling mendoakan itu tanpa kita sadari memberikan penguatan kepada kita, memberikan semangat pada kita, sekalipun di tengah-tengah tekanan emosi yang kita alami dapat memberikan semangat begitu teman-teman kepada kita lewat kehadiran dari orang lain, dukungan rohani dari orang lain. Nah, itu hal yang pertama tentang emosi. Nah, kemudian hal yang kedua adalah tentang perbuatan kita, ya, kebaikan dan keburukan kita. Matius 15 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Matius 15 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Nah, teman-teman, bagian firman Tuhan ini sebenarnya memberikan gambaran tentang tata cara orang-orang pada waktu dulu ya teman-teman. Kalau mungkin kita membaca beberapa bagian firman Tuhan yang mengatakan kalau masuk rumah kakinya harus dibasuh, mencuci tangan, seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah adat istiadat begitu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ini menggambarkan tentang ketahiran ritual dalam hal ibadah kepada Allah. Dikatakan membasuh itu tidak menajiskan orang, tetapi yang menajiskan orang itu adalah hati yang penuh dengan kejahatan. Kebaikan dan keburukan, teman-teman, mengekspresikan hati kita. Kebaikan juga mengekspresikan apa yang kita cintai dan kita dambakan. Dan ini sebetulnya mencerminkan Allah sendiri. Allah telah menciptakan kita sebagai gambar rupanya, cerminannya. Sehingga meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetap ada sisa-sisa kualitas yang dimiliki penciptanya di dalam diri setiap manusia. Teman-teman, sisa kualitas. Maksudnya seperti ini. Allah itu kreatif, teman-teman. Allah itu kreatif. Jadi, tidak heran apabila kita melihat banyak manusia-manusia yang kreatif. Itu karena apa? Ada di sini sisa-sisa kualitas Allah yang dimiliki oleh manusia. Sekalipun manusia itu telah jatuh di dalam dosa, ya. Atau contohnya seperti ini. Allah itu suci. Nah, manusia juga punya standar suci atau standar moral begitu ya, teman-teman. Sekalipun mungkin dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi manusia itu punya standar moral. Misalkan dia tahu kalau misalkan mencuri itu perbuatan yang jahat. Kemudian ada orang-orang yang sekalipun dia tidak percaya Tuhan, tetapi dia hidupnya teratur sekali, ya teman-teman, hidupnya teratur sekali. Itu karena apa? Karena sisa-sisa kualitas yang dimiliki pencipta kita, yaitu Allah, ada di dalam setiap diri kita. Kita dapat menolong sesama kita. Salah satunya adalah dengan mencoba melihat apa yang baik dalam diri sesama kita tersebut. Oke, teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika
ketika kebaikan ini kita lakukan sebagai respon syukur kita kepada Tuhan Yesus, maka hal ini disebut sebagai ketaatan, iman, atau pernyataan kasih kita kepada Allah. Kebaikan semacam ini akan semakin indah, terutama saat kita sedang dihujani banyak kesulitan, dan kita tetap memilih mendekat kepadanya. Kebaikan memancarkan cahaya paling terang justru saat kita berada di dalam kelemahan. Mengingat bahwa kita adalah manusia yang sudah mengalami kejatuhan, maka kebaikan hadir bersama dengan keburukan. Keburukan hati itu adalah dosa karena ditujukan untuk melawan Allah, entah sadar maupun tidak sadar. Seseorang mungkin tidak sadar akan keburukan hatinya, tetapi dia mungkin akan mengakuinya jika ada orang yang memberitahukannya. Kita semua sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, teman-teman, kadang kita sendiri tidak sadar akan kesalahan atau tidak sadar akan dosa yang telah kita lakukan. Tetapi ketika ada orang lain yang menegur kita, orang lain yang memberitahukan kita bahwa kita telah melakukan kesalahan, kita dapat mengakuinya. Nah, dari sini kita bisa melihat, teman-teman, bagaimana kehadiran kita dapat menolong orang lain. Setidaknya kita dapat menolong untuk menegur dia apabila dia telah melakukan kesalahan. Jadi, dalam suatu komunitas, kita dalam kelompok cross ini ya teman-teman, menolong dan membiarkan orang lain untuk menolong kita. Ya, menolong dan membiarkan orang lain untuk menolong kita, menyatakan dosa kita, supaya kita dapat mengakuinya. Itulah mengapa kita membutuhkan pertolongan. Sekali lagi teman-teman, dari bagian yang kedua ini, kita diingatkan bahwa sikap kita mencerminkan hati kita. Seperti apa hati kita? Kita membutuhkan penilaian orang lain. Jadi kehadiran orang lain itu dapat menolong kita untuk melihat seperti apa hati kita. Jadi ketika ada orang menegur kita, ketika kita melakukan kesalahan, itu dapat menjadi sebuah contoh bahwa kehadiran orang itu dapat menunjukkan seperti apa hati kita. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, bagian yang pertama tentang emosi, bagaimana gambaran hati kita, seperti apa hati kita, dapat kita lihat dari emosi-emosi kita, kemudian perbuatan kita, perbuatan baik ataupun buruk, dan yang ketiga adalah relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Kita akan melihat tentang relasi. Di pusat hati kita yang terdalam, terdapat relasi kita dengan Allah. Disinilah letak akar-akar dari sebuah pohon dan sumber mata air di dasar sumur. Kita dapat menyebutnya sebagai penyembahan atau worship. Teman-teman, kita adalah manusia ciptaan Tuhan, worshiper. Kita adalah penyembah. Siapapun atau apapun yang paling kita kasihi melebihi segala-galanya, dialah yang kita sembah. Dan siapapun yang kita sembah, ia akan mengendalikan diri kita. Teman-teman, pernahkah kalian begitu semangat atau begitu berhasrat dengan suatu hal? Misalkan contoh ya, teman-teman, saya bukan mau menghakimi atau menyatakan itu salah atau benar ya. Tapi ini jadi bahan perenungan kita begitu. Saya mau cerita dulu waktu saya masih kuliah saya suka sekali dengan grup band One Direction. Saya suka sekali dengan grup band ini, boy band ini. Saya hampir semua lagunya itu saya tahu. Saya tahu member-membernya begitu. Dan saya selalu menyanyikan lagu-lagunya karena saya suka sekali, dan ketika saya mendengarkan lagunya saya jadi begitu semangat. Ya teman-teman, tanpa saya sadari, saya sudah menjadikan grup band ini yang selalu ada dalam pikiran saya begitu, tanpa saya sadari. Karena saya memiliki perasaan kagum yang begitu luar biasa terhadap grup band ini. Saya tahu, bahkan semua lagu-lagunya itu saya tahu. Member-membernya saya tahu, saya cari foto-fotonya di internet. Entah kenapa saya mencari foto-fotonya, saya koleksi foto-fotonya begitu. Entah kenapa saya melakukan hal itu, karena saya sangat menggemari mereka. Tanpa saya sadari mereka itu sudah terus terngiang-ngiang dalam hati dan dalam pikiran saya.
Dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya, teman-teman. Jadi bertanya-tanya, apakah grup band tersebut, mungkin teman-teman juga suka grup band Korea, bukan berarti saya mau menghakimi teman-teman ya, tapi ini jadi bahan perenungan kita. Apakah perasaan kagum kita terhadap orang-orang tersebut, orang-orang yang kita kagumi, grup band Korea atau grup band luar negeri atau apapun itu, bisa jadi benda-benda atau bisa jadi hobi ya teman-teman, itu telah menyingkirkan posisi Allah di dalam hati kita. Karena teman-teman, apa yang kita sukai, apa yang kita sembah itu akan mengendalikan diri kita. Dan ini sangat bahaya sekali teman-teman. Kalau misalkan hal-hal duniawi yang mengendalikan diri kita, bukan Allah. Karena kita tahu teman-teman, segala sesuatu yang berasal dari dunia ini akan membawa kita pada dosa. Ya, mari kita sama-sama merenungkan. Hati kita yang berhasrat saat memikirkan Allah atau memikirkan siapa? Ya, apakah saat kita memikirkan Allah hati kita berhasrat atau saat kita memikirkan yang lain hati kita berhasrat? Bisa saja itu teman-teman orang yang ada di sekitar kita atau pacar mungkin ya yang membuat hati kita berhasrat, bukan Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, di dalam teologi ada istilah wahyu umum. Nah, wahyu umum ini bisa dalam bentuk sejarah, alam, dan juga hati nurani. Nah, wahyu umum yaitu Allah memperkenalkan keberadaan dirinya kepada ciptaannya lewat hati nurani manusia ciptaan. Jadi salah satunya wahyu umum Allah yaitu adalah hati nurani. Disadari atau tidak, semua manusia diciptakan Allah sebagai makhluk beragama, memiliki sensus divinitas, perasaan akan yang ilahi, atau semen religionum, benih beragama. Sebagai ciptaan, kita semua hidup di hadapan Allah. Dan kita memilih posisi kita antara mengikuti dia atau melawan dia. Jadi teman-teman, kita manusia ini diberikan kehendak bebas ya, mengikuti dia atau melawan dia. Namun sebagai manusia yang telah mengalami kejatuhan, nurani kita telah menjadi jahat dan senantiasa melawan pengenalan akan Allah yang sejati atau sudah dibutakan gitu. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membaca 2 Korintus 4 ayat 4. Silakan satu orang baca yang sudah dapat 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, jadi teman-teman di sini, jadi hati nuraninya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, teman-teman, makanya kita harus hati-hati ya. Hati-hati ketika kita mendengar, mungkin pernah kita menonton sebuah film yang mengatakan begini, ikuti kata hatimu. Atau mungkin ada orang-orang yang mengatakan kepada kita, ikuti kata hatimu. Nah, teman-teman, kita harus hati-hati ya. Kata hati seperti apa yang harus kita ikuti? Apabila hati kita belum mengenal Allah dengan benar, pasti kita memiliki hati nurani yang jahat. Atau bisa dikatakan kalau kita belum percaya, kita memiliki hati nurani yang kotor, hati nurani yang harus dibersihkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya teman-teman, dengan istilah yang mengatakan ikuti kata hatimu. Karena teman-teman, apabila hati kita belum dibersihkan, belum dimurnikan, bisa saja kita mengikuti kata hati yang salah. Nah, kata hati yang salah pasti akan membawa kita kepada kejahatan atau kepada dosa, jatuh ke dalam dosa, dibutakan oleh dosa. Jadi teman-teman, dari sini kita melihat bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, hati nurani yang kotor dan tersumbat dibersihkan oleh darah Kristus. Nah, apabila hati kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus, maka hati kita dapat mengalirkan aliran-aliran air hidup, ya, aliran air hidup, kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, teman-teman, mustahil kita dapat menjadi berkat bagi orang lain apabila hati nurani kita yang kotor belum dibersihkan oleh darah Yesus. Jadi,
Di sini kita diingatkan lagi teman-teman hal yang penting, yaitu hanya dengan percaya. Ya teman-teman, hanya dengan percaya maka kita dapat, hati nurani kita dapat dibersihkan dari hati nurani yang kotor menjadi hati nurani yang bersih, dan hati kita dapat dialirkan aliran-aliran air hidup yang membuat kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oke, teman-teman, silakan Devian baca Ibrani 9 ayat 14. Di sini ada siapa lagi ya? Silakan Devian baca Ibrani 9 ayat 14. Dan satu orang baca 1 Petrus 3 ayat 21. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oke, terima kasih Devian. Silakan satu orang baca 1 Petrus 3 ayat 21. Satu orang bisa baca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oke, jadi rekan-rekan, teman-teman, dari ayat yang sudah kita baca tadi, kembali ditekankan tentang betapa hati nurani kita ini hanya dapat disucikan atau dibersihkan melalui siapa, teman-teman? Melalui darah Kristus. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 21 itu dikatakan ada kata baptisan di sana. Jadi baptisan itu adalah untuk membersihkan hati nurani kita. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana agar hati nurani kita dapat disucikan, dapat dibersihkan, yaitu melalui kita percaya kepada Yesus Kristus. Hati kita dapat dibaharui, disucikan oleh darah Yesus, dan kita dapat mengalami aliran-aliran air hidup atau Roh Kudus, dan dapat memungkinkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Rekan-rekan, kebutuhan hati kita yang terdalam adalah Allah, yaitu untuk mengenal Dia dengan benar dan mengikutinya. Pengetahuan yang akurat tentang Allah yang bukan berhenti di otak saja adalah hal yang paling penting, yang paling sehat dan paling membuahkan sukacita. Inilah sesungguhnya yang ingin diberikan kepada kita oleh Bapa kita. Paulus mengerti hal itu. Itu sebabnya ia berdoa agar jemaat memperoleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 16 dan 17. Efesus 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Oke teman-teman, jadi dari sini dikatakan bahwa Paulus mengerti bahwa orang-orang harus mengenal Allah dengan benar. Karena itu dia berdoa agar jemaat memperoleh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Allah dengan benar. Dan karena di dalam diri Yesuslah kita memiliki gambaran yang utuh, gambaran yang tepat tentang Allah, maka kita harus selalu mengarahkan diri kita kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, bagian yang ketiga ini berbicara tentang relasi. Jadi, apakah benar-benar Allah yang berkuasa di dalam hati kita, atau sampai saat ini kita masih memiliki hasrat-hasrat atau keinginan-keinginan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin teman-teman ada beberapa hal di dalam dunia ini yang telah merebut posisi Allah di dalam hati kita, sehingga membuat kita begitu berhasrat tentang hal itu melebihi hasrat kita kepada Tuhan. Jadi dari sini
bagian yang ketiga ini, relasi kita dengan Allah, berkaitan dengan seperti apa hati kita dapat dilihat, yaitu relasi kita dengan Allah. Nah, ini menjadi gambaran dan menjadi perenungan serta refleksi bagi kita ya teman-teman. Apakah benar-benar sudah Allah yang berkuasa di dalam hati kita atau masih diri kita sendiri yang berkuasa di dalam hati kita? Oke. Sebelum kita menutup perenungan kita akan berdiskusi teman-teman. Saya ingin sekali mendengar teman-teman berbicara ya, tanggapan dari teman-teman begitu. Beberapa pertanyaan ini akan kita diskusikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskanlah tentang hati dalam beberapa kalimat. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana apa itu hati melalui pandangan-pandangan Alkitab, ya. Gambaran atau analogi yang Alkitab berikan tentang hati. Nah, saya mau dengar dari teman-teman. Jelaskan tentang hati dalam beberapa kalimat. Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan? Hati itu apa, teman-teman, menurut kalian? Ketika kita tadi sama-sama sudah mendengarkan tentang hati, apa tanggapan teman-teman? Hati itu apa sih, teman-teman? Halo? Apakah ada orang di sini? Ada, Miss. Kalau dari saya, satu kata buat apa itu hati, itu pusat. Ya. Oke, terima kasih Bu Tio. Kalau yang lain, apakah ada? Oke, jadi dari bagian firman Tuhan hari ini kita sudah belajar bahwa hati kita itu adalah pusat. Hati kita adalah pusat dari hidup kita. Pusat kerohanian kita. Hati adalah pusat kerohanian kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita. Terima kasih Ibu Tio. Satu lagi dari teman-teman. Devian. Oh, Agnes sudah tidak ada ya. Ada teman-teman yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin di pertanyaan yang kedua teman-teman mau berbagi ya. Berikan beberapa contoh yang menjelaskan bagaimana perasaan-perasaan saudara memiliki kaitan erat dengan bagaimana relasi saudara dengan Allah. Silakan teman-teman memberikan contoh bagaimana perasaan teman-teman itu memiliki kaitan erat dengan relasi teman-teman dengan Allah. Ya, apa yang membuat teman-teman bersemangat, atau apa yang membuat teman-teman sangat memiliki kaitan erat dengan relasi saudara dengan Allah. Mungkin Devian bisa berbagi, ini berkaitan tentang hal-hal apa yang membuat kita bersemangat ya. Berkaitan dengan relasi kita dengan Allah. Tadi kita sudah belajar tentang relasi. Silakan, ada yang mau berbagi? Oke, teman-teman, saya berbagi dulu ya pertama. Setelah itu saya mau minta tanggapan dari teman-teman. Begini, kalau setiap hari saya berusaha untuk menyediakan waktu pribadi untuk membaca Alkitab atau juga membaca buku-buku rohani begitu. Ketika saya menyiapkan waktu dan secara konsisten melakukan itu, saya merasakan sebuah semangat, teman-teman. Semangat sekalipun ada banyak pekerjaan, ada banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, saya justru mendapatkan sukacita dan damai sejahtera ketika saya secara rutin dan teratur untuk berdoa, membaca Alkitab, ataupun juga saya mengambil waktu untuk membaca buku-buku rohani, begitu. Sebaliknya, kalau misalkan saya tidak melakukan itu, teman-teman, sekalipun mungkin ya saya diperhadapkan dengan pekerjaan yang sama setiap harinya, saya merasa sangat kelelahan, saya merasa sangat stres dan tertekan, begitu. Jadi saya bisa melihat perbedaannya. Jadi bagaimana perasaan saya yang berkaitan dengan relasi saya dengan Allah. Jadi ketika saya secara konsisten dan teratur membangun persekutuan saya dengan Allah, saya berdoa membaca firman,
Sekalipun banyak sekali tugas pekerjaan tantangan yang saya harus hadapi, tanggung jawab yang saya harus lakukan, tetapi saya selalu merasakan damai sejahtera dan sukacita melakukannya. Sebaliknya, kalau saya tidak berdoa atau tidak membaca Alkitab, saya akan merasa sangat kelelahan dan sangat stres melakukan tanggung jawab itu. Jadi, itu mungkin contoh dari saya, teman-teman, berkaitan dengan perasaan saya dan relasi saya dengan Allah.